Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Jakarta Barat, Bapak Andri Yuswanto. Yang terhormat narasumber sosialisasi dan pembinaan statistik sektoral Ibu Nadia Arianti. Yang terhormat para peserta sosialisasi dan pembinaan statistik sektoral Jakarta Barat. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat mengikuti acara sosialisasi pembinaan data statistik sektoral Jakarta Barat dengan tema potensi dan pemanfaatan data pada unit kerja perangkat daerah atau KPD di lingkungan Jakarta Barat yang dilaksanakan secara daring. Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Demi kelancaran acara sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita dengar bersama sambutan Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Jakarta Barat, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Andri Yuswanto, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Hijudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati narasumber Ibu Nadia Arianti dari bidang data dan statistik di Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, para kepala UKPD di lingkungan pemerintah kota Jakarta atau yang mewakili, para camat dan lurah atau yang mewakili, para peserta sosialisasi dan pembinaan statistik sektoral Kota Administrasi Jakarta Barat, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu secara daring dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan data statistik sektoral Kota Administrasi Jakarta Barat dengan tema potensi dan pemanfaatan data pada unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada tahun 2022, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 37 tahun 2022
tentang Satu Data Indonesia tingkat provinsi yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden RI nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Selain itu, portal Satu Data Jakarta atau satudata.jakarta.go.id telah dibangun sebagai media bagi pakai data di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya Pergub Satu Data serta tersedianya portal Satu Data, diharapkan proses pengumpulan dan diseminasi data dari produsen data, yaitu setiap perangkat daerah yang dibantu oleh UKPD dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sebagaimana kita ketahui, data statistik sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan, yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Statistik sektoral memainkan peranan yang sangat penting dalam pembuatan keputusan, perencanaan kebijakan, dan pengukuhan kinerja serta pengukuran pada PD atau UKPD. Berdasarkan hal tersebut di atas, Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Jakarta Barat melaksanakan sosialisasi dan pembinaan data statistik sektoral dalam rangka meningkatkan kesadaran UKPD untuk mengoptimalkan penggunaan data statistik sebagai dasar dalam pembuatan keputusan perencanaan, pengukuran kinerja di lingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Barat. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan data statistik sektoral bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UKPD terhadap potensi data yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan operasional atau pelaksanaan pelayanan rutin di lingkup kerjanya. Selain itu diharapkan UKPD dapat memahami pentingnya data yang dimiliki serta dapat memanfaatkan untuk kepentingan organisasi dan masyarakat. UKPD di lingkungan pemerintah kota administrasi Jakarta Barat diharapkan memiliki kepedulian terhadap data-data yang dimiliki atau dihasilkan. Karena saat ini dalam pelaksanaan tugas pemerintah yang penuh tantangan ini, pemanfaatan data yang tepat dan efektif menjadi hal yang krusial dalam menghadapi berbagai permasalahan kota, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, saya harap dalam sosialisasi dan pembinaan data statistik sektoral Jakarta Barat ini, para peserta akan mendapatkan ilmu baru untuk dapat diimplementasikan dalam pekerjaan. Selain itu diharapkan dapat terciptanya kolaborasi data elemen-elemen dalam satu data, terutama produsen data dan wali data, sehingga mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga semua mendapat kebaikan seperti yang kita niatkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita semua. Sebelum membuka acara ini, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Seko, Bapak Indra, karena beliau mendapatkan tugas dadakan ya, sehingga tidak bisa hadir bersama kita. Akan tetapi beliau menitipkan satu pesan ya, data adalah panglima kita, atau bisa kita sebut sekarang data itu adalah new oil ya, atau sumber minyak baru. Semua berawal dari data. Sebaik apapun kita bekerja tanpa data, maka tidak akan berarti apapun. Jadi data ini suatu hal yang penting ya. Demikian yang saya bisa sampaikan secara resmi. Kegiatan ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andri Yuswanto yang telah membuka acara ini secara resmi. Selanjutnya kita menginjak ke acara inti, yaitu penyampaian materi sosialisasi dan pembinaan statistik sektoral Jakarta Barat oleh narasumber kita, Ibu Nadia Arianti. Dan saya akan memimpin sesi ini sebagai moderator. Saya sapa dulu Ibu Nadia, apa sudah hadir di sini? Ya, Pak Izudin. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Baik. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nih profil dari Ibu Nadia ya. Jadi Ibu Nadia riwayat pekerjaannya sekarang di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dari
tahun 2010 di bidang sistem informasi manajemen. Selanjutnya di 2023 sekarang di bidang data dan statistik sebagai ketua subkelompok manajemen data. Untuk pendidikan di Gunadarma S1 Teknik Informatika dan S2-nya Manajemen Sistem Informasi di Gunadarma. Saya rasa profil singkatnya itu. Apa ada tambahan lagi Bu Nadia? Cukup Pak Izudin. Cukup ya. Ya. Selanjutnya kita langsung aja ya ke materi sosialisasi pembinaan dan statistik sektoral. Jadi Ibu bisa memaparkan sekitar ya 45 menitan. Selanjutnya bisa sesi tanya jawab sekitar ya 30 menitan semacam itu. Nanti juga mungkin jika memungkinkan ada pertanyaan bagi dari peserta bisa langsung melalui chat, dan mungkin bisa juga di sela-sela pemaparan bisa kami sampaikan jika memungkinkan. Kepada Bu Nadia kami persilakan untuk memaparkan materi sosialisasi dan pembinaan data statistik sektoral. Silakan. Terima kasih Pak Izudin, terima kasih Pak Andri Yuswanto. Sebelumnya saya mewakili bidang statistik ya, mengucapkan terima kasih atas undangan dalam acara ini, karena memang seperti yang Pak Aan sampaikan tadi, bahwa untuk membentuk data yang baik gitu ya, yang berkualitas ini membutuhkan waktu yang tidak cepat gitu ya, prosesnya itu panjang gitu. Jadi memang kami rasa memang acara seperti ini, sosialisasi seperti ini sangat baik ya untuk disampaikan ke perangkat daerah. Mungkin bisa dimulai saja paparannya Pak Zaki. Bapak dan Ibu izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Nadia dari bidang data dan statistik, akan memaparkan mengenai pemanfaatan data di lingkungan Jakarta Barat. Ya, next Pak Zaki. Baik, mungkin kita suka ini ya Bapak dan Ibu, kita sering sekali dari perangkat daerah mungkin ya diminta untuk mengumpulkan data gitu ya, mengumpulkan data atau membentuk data. Itu sebenarnya apa sih gitu ya manfaatnya gitu. Nah itu sebenarnya data yang selama ini kita kumpulkan, kita bangun itu sebenarnya untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, agar kebijakan yang dibuat itu berkualitas ya dan tepat sasaran gitu. Nah, di sini disebutkan kenapa harus berkualitas. Berkualitas itu apa sih kriterianya gitu ya. Di sini disebutkan kriteria data berkualitas itu dia akurat gitu ya, artinya benar gitu. Izin Bapak dan Ibu, mungkin ini penjelasan singkat saja gitu ya mengenai data gitu sebelum masuk ke topik pemanfaatan. Kemudian data berkualitas itu istilah tadi sudah valid, sudah benar, kemudian lengkap gitu ya, tidak setengah-setengah gitu. Nah, kemudian relevan, artinya memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, ini juga untuk membentuk data yang relevan ini penting sekali dari perangkat daerah untuk memahami dulu ya proses bisnis dan layanan di masing-masing unit kerjanya gitu, agar memang membentuk atau merencanakan data yang memang dapat dimanfaatkan atau dibagi pakaikan dengan instansi lain seperti itu. Kemudian datanya andal gitu ya, istilah andal istilahnya benar dan tidak tidak berlawanan atau dengan data-data lainnya gitu. Kemudian tepat waktu, artinya data itu jelas waktu pengambilan datanya.
kemudian up to date gitu. Nah, selain itu data berkualitas itu kalau saat ini harus memenuhi prinsip satu data. Artinya data yang dibentuk adalah data pertama dapat dibagi pakaikan, karena seperti tadi Pak Andri sudah jelaskan ya, bahwa data itu akan bernilai gitu ketika memang dia diintegrasikan ya atau diolah dengan data-data lainnya gitu, maka dia akan lebih bernilai gitu. Nah, kemudian data itu memenuhi standar data ini juga yang sedang dalam proses. Artinya data yang sekarang ada itu memang belum sesuai standar karena memang standarnya sendiri sedang dibentuk. Kemudian dapat dibagi pakai ya tadi ya sudah ya. Kemudian menggunakan kode referensi yang sama. Itu juga menjadi kunci ketika dalam proses analisis. Next, Pak Zaki. Nah, keterkaitan dengan pemanfaatan data sebenarnya Bapak dan Ibu, itu sebenarnya sudah kami kelompokkan ya ke dalam layanan di bidang data dan statistik. Untuk informasi sebenarnya bidang data dan statistik ini adalah bidang yang baru di Diskom Infotik. Sebelumnya fungsinya itu menyebar di bidang dan di UPT gitu. Sekarang dijadikan satu karena memang tujuannya itu adalah supaya bidang ini fokus istilahnya membentuk data yang berkualitas tadi, kemudian membentuk juga database terpusat gitu, agar dapat dihasilkan data yang dapat dianalisis, kemudian bisa dihasilkan semacam policy brief atau bahan dalam pengambilan keputusan yang baik gitu. Jadi sekarang ada bidang data ini mulai ada tahun 2023. Di bidang data ini terdapat 3 subkelompok, yaitu manajemen data, pengelolaan dan integrasi basis data, kemudian ada lagi statistik dan analisis kebijakan. Di tiap subkelompok ini memiliki layanan yang Bapak dan Ibu sebenarnya bisa manfaatkan gitu ya untuk meningkatkan pelayanan atau pengelolaan data di unit kerja Bapak dan Ibu. Di bagian manajemen data ini ada 4 layanan, ada permohonan data. Permohonan data ini adalah data yang kami publish ya, sebenarnya kami punya portal data, itu di situ ada data yang kami publish, itu dapat Bapak Ibu gunakan. Jadi nanti kami di akhir acara ini akan demo mengenai portal data, itu bagaimana cara Bapak dan Ibu mengeksplor atau mencari data yang Bapak Ibu butuhkan. Bisa juga data itu tidak ada misalkan di portal data, Bapak dan Ibu bisa membuat permohonan saja, nanti akan kami carikan, istilahnya sumbernya itu dari OPD mana, itu nanti ada juga proses seperti itu. Kemudian ada lagi layanan pengumpulan data. Pengumpulan data ini biasanya ditujukan untuk proses analisa data yang membutuhkan data dari lintas SKPD. Gitu ya. Jadi data dikumpulkan di bidang data, kemudian kami analisis dan kami olah seperti itu. Kemudian ada lagi yang ketiga itu pendampingan teknis pengumpulan data. Jadi kalau selama ini data yang dikumpulkan itu masih ada yang bentuk misalkan CSV atau Excel. Nah, ini mulai kami minimalisir gitu karena kami temui beberapa permasalahan gitu ya ketika data itu dikirimkan melalui CSV atau Excel. Baik dia berubah format atau apa istilahnya dalam pengiriman itu terdapat permasalahan atau dapat namanya file Excel atau CSV itu kan dia istilahnya sudah berpindah tangan gitu ya, jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kevalitannya gitu. Nah, kemudian di bagian pendampingan teknis ini kami mendampingi agar
SKPD sudah mulai membangun database yang terstruktur gitu ya. Artinya ketika misalkan tidak mempunyai database, kami sediakan infrastrukturnya, kami sediakan softwarenya gitu ya. Terus kami ajari juga cara membuat, misalkan cara membuat table, cara membuat database itu akan kami dampingi. Dari kami sendiri ada PIC untuk tiap perangkat daerah. Untuk pendampingan teknis ini juga melibatkan Sudin Kominfo di wilayah. Jadi Bapak dan Ibu jika ada keinginan gitu ya, apa ada kebutuhan untuk misalkan mau menggunakan database dari bidang data, dapat juga berkonsultasi ke Sudin di wilayahnya. Kemudian di nomor 4 ada juga layanan publikasi data pada portal data. Ini bagian dari fungsi kami sebagai wali data itu adalah mempublikasi data yang kami terima. Yang dipublikasi adalah data yang bersifat umum, sedangkan data yang bersifat terbatas atau misalkan rahasia itu hanya kami share atau kami publish metadatanya saja, tetapi isi datanya tetap dipegang oleh perangkat daerah. Nah, itu adalah layanan-layanan di manajemen data. Kemudian di bagian subkelompok pengelolaan dan integrasi basis data ini lebih pada layanan yang sifatnya infrastruktur dan software database gitu ya. Jadi pertama fungsinya adalah mengintegrasikan. Jadi ketika ada perangkat daerah membutuhkan integrasi dengan perangkat daerah lain, itu kami fasilitasi gitu ya secara teknis. Kemudian pembentukan basis data terpusat ini yang tadi saya ceritakan juga bahwa kami akan dampingi sebisa mungkin ya bagaimana OPD pertama dapat membentuk data yang terstruktur dan dapat terintegrasi. Yang ketiga, layanan interoperabilitas data ke SPLP pusat ya, ke Kemkominfo. Ini pendaftarannya juga melalui subkelompok PIBD ya. Kemudian ada lagi pemeliharaan dan pengoptimalan basis data terpusat. Nah, ini dengan penggunaan basis data terpusat ini, Bapak Ibu pertama tidak perlu melakukan pemeliharaan ya, karena pemeliharaan sudah ada di subkel ini. Kemudian proses backup juga kami support gitu. Nah, ini mungkin salah satu layanan yang Bapak Ibu dapat manfaatkan. Kemudian di bagian subkelompok statistik dan analisa kebijakan. Nah, ini subkelompok ini berfokus pada analisis ya. Jadi memberikan layanan analisis data. Pertama layanannya adalah penyelenggaraan survei. Jadi kami memiliki aplikasi Jak Survei, itu survei secara online. Ini dapat Bapak Ibu manfaatkan juga jika Bapak Ibu mau mengadakan survei, dapat mengajukan. Jadi kami fasilitasi secara aplikasi, bukan hanya aplikasi tetapi data hasil surveinya itu juga akan dianalisis ya. Kemudian divisualisasikan agar dan kami berikan hasil analisis dan rekomendasi atau sarannya. Jadi sudah sangat lengkap gitu ya jika Bapak Ibu survei sendiri, biasanya ya mengadakan survei sendiri itu pertama itu istilahnya datanya istilahnya menganalisis sendiri gitu ya, dan mungkin insight-nya dari tempat Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau di subkelompok ini di bidang data ini akan banyak juga hasil analisa itu bukan hanya data hasil survei, tapi ada data-data sekunder pendukung ya, karena di kami memiliki sumber data yang banyak, jadi dapat diperkaya lagi gitu hasil analisisnya. Mungkin itu salah satu kelebihan penggunaan Jak Survei gitu. Kemudian ada lagi diseminasi ya, jadi tadi hasil data, hasil survei itu dapat di publikasi juga ya dengan visualisasi yang baik.
Kemudian kami juga setiap tahun itu mempublish buku statistik. Buku statistik ini sumbernya itu bisa dari perangkat daerah, bisa juga dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Jadi kami gabungkan di buku statistik ini. Nanti di akhir sesi paparan ini kami demokan juga ya buku statistik. Ini juga sangat informatif jika Bapak dan Ibu memerlukan data beserta ulasannya seperti itu. Kemudian ada juga artikel. Artikel ini kami buat secara rutin itu biasanya untuk menjawab ya atau membahas isu yang berkembang. Kemudian kami analisis dan kami publish di artikel statistik gitu ya. Ini bisa juga semacam policy brief ya untuk pimpinan gitu ya jika ingin mendapatkan insight yang lebih gitu. Kemudian ada infografis juga, ini penunjang ya, biasanya data-data itu ada juga yang mau dipublish ke sosmed gitu ya, misalkan itu bisa juga dari infografisnya disediakan dari subkelompok statistik dan analisis kebijakan. Nah ini bisa juga misalkan Bapak dan Ibu memiliki data transaksi gitu ya yang ingin dianalisis, ini dapat diajukan ke subit ini gitu ya, nanti outputnya adalah istilahnya rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang Bapak Ibu temuin gitu ya berdasarkan data. Jadi hasil analisis yang dihasilkan itu didasarkan data yang diolah. Next. Nah, terkait fungsi-fungsi dan layanan yang dijalankan di manajemen di setiap subkelompok itu didasarkan pada dasar hukum. Ini seperti yang ditampilkan di paparan. Untuk subkelompok manajemen data ini peraturan yang terkait yaitu Perpres 39 pastinya ya tentang satu data yang mengatur mengenai standar data, prinsip satu data itu ada di Perpres 39. Kemudian terkait pengumpulan data dan pertukaran data ada di Pergub 6 tahun 2020. Kemudian ada lagi Pergub nomor 37 tahun 2022, ini turunan dari Perpres 39 ya. Jadi di sini ada jelaskan mengenai fungsi aktor yang terlibat dalam satu data ya, penyelenggara satu data. Kemudian ada lagi Pergub 186 mengenai daftar data tahun 2023. Nah ini seperti mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga ya bahwa daftar data ini adalah data yang wajib dikumpulkan oleh OPD. Saat ini dikumpulkan di dinas atau badannya, jadi ada 51 SKPD. Ini wajib mengumpulkan sesuai daftar yang ada di Kepgub ini dan ini menjadi perkin ya, perkin kepala SKPD. Next. Di subkelompok pengelolaan dan integrasi basis data, peraturan yang terkait itu ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang nomor 1 tahun 2023 tentang interoperabilitas, Pergub nomor 151 tahun 2018 tentang SIMDA, ini juga membahas mengenai integrasi. Kemudian tentang SPLD ada juga di Insekda nomor 64 tahun 2022. Next. Terkait subkelompok statistik dan analisis kebijakan, peraturannya adalah Pergub nomor 109 tahun 2019 tentang penyelenggaraan statistik sektoral. Ini secara lengkap dijelaskan mengenai tata cara ya penyelenggaraan statistik. Kemudian di peraturan DPS nomor 3 tahun 2022 tentang evaluasi ya, EPSS ini yang diselenggarakan setiap tahun mulai tahun ini. Kemudian di Permenpan RB nomor 14
tahun 2017 tentang pedoman survei. Ini terkait yang tadi saya jelaskan JAK survei ya. Ini mengacu pada peraturan ini. Next. Ini saya jelaskan singkat ya mengenai penyelenggara satu data. Jadi sebenarnya di tiap SKPD ini sudah ditentukan siapa saja orang yang terlibat dalam penyelenggaraan satu data. Itu ada di SKPD ada produsen data dan wali data pendukung. Jadi produsen data ini biasanya bidang-bidang ya. Kalau saat ini bidang-bidang mungkin nantinya juga ke sudin-sudin karena data yang dihasilkan itu sebenarnya dikumpulkan dari semua unit, tapi istilahnya dikumpulkan di produsen gitu ya. Itu di bagian produsen itu memproduksi data gitu ya, memproduksi data, kemudian melengkapi metadatanya, kemudian mengirimkan atau melaporkan data yang diproduksi itu ke wali data provinsi yaitu Diskominfotik melalui wali data pendukung. Wali data pendukung ini juga peran di SKPD. Itu biasanya kalau SKPD yang memiliki pusdatin gitu ya, itu di pusdatinnya. Tetapi misalkan tidak memiliki pusdatin itu bisa di Kasubag TU ya. Biasanya itu ada peran wali data pendukung. Jadi tugasnya memeriksa. Jadi istilahnya pengelolaan data itu tetap di satu pintu gitu ya di produsen data. Kalau di SKPD kemudian wali data pendukung itu memeriksa pemeriksaan akhir. Jadi ketika dikirimkan ke Diskominfotik itu adalah data yang seharusnya sudah valid ya, sudah benar secara konten gitu. Kemudian di wali data provinsi yaitu Diskominfotik lebih memeriksa kesesuaian isi gitu ya atau format seperti itu. Sedangkan untuk konten diserahkan ke SKPD. Next. Ini ada juga gambaran pertukaran data ya antara pengguna data dan produsen. Jadi jika Bapak dan Ibu dari SKPD ada keinginan untuk integrasi ya atau menggunakan data dari SKPD lain, itu dapat membuat permohonan ke SKPD pemilik data melalui wali data. Jadi wali data ini memfasilitasi dari secara teknis ya terkait pertukaran data. Next. Nah, ini sebagai info tambahan nih, ini ada daftar data yang diambil dari Kepgub 186 tahun 2023 mengenai daftar data yang wajib dikumpulkan. Ini saya ambil contoh dari Kota Administrasi Jakarta Barat nih, ada 10 data yang wajib dikumpulkan di tahun ini. Jadi misalkan ini telat gitu ya mengumpulkannya, tidak sesuai jadwal rilis yang ada di Kepgub, ini akan mempengaruhi perkin atau penerimaan TPP dari kepala daerah. Maksudnya kepala SKPD. Ini ada data indeks kepuasan masyarakat, data penanganan perkara, data wirausaha, data aset tanah, dan lain-lain. Next. Nah, ini ada juga potensi dan pemanfaatan data. Jadi Bapak dan Ibu di SKPD sudah mulai ya menginventarisir sebenarnya bukan data apa sih yang dapat dimanfaatkan, tapi juga perlu berkontribusi, artinya perlu menganalisis secara mandiri gitu ya, apa sebenarnya data yang bisa di-share atau dibagi pakai ke SKPD lain. Itu bisa atas inisiatif Bapak dan Ibu di SKPD. Nah, ini contoh data sebenarnya untuk di kewilayahan gitu ya, data yang harus wajib ada sih sebenarnya ya. Itu data kependudukan, data infrastruktur, data lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ini saat ini data ini belum secara merata gitu ya, ada ya. Jadi mungkin di satu wilayah ada, wilayah lain tidak ada gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan evaluasi Bapak dan Ibu
istilahnya lebih baik dilengkapi nih gitu ya di data-data ini gitu. Supaya pertama dapat digunakan oleh SKPD lain atau pihak lain atau publik. Next. Nah, ini tadi saya sudah sebut-sebut itu ada portal data kami itu namanya satudata.jakarta.go.id. Ini ada 4 menu utama. Ini Bapak dan Ibu bisa akses, bisa explore. Ini tampilan ini untuk publik gitu ya. Jadi di bagian open data itu ada semua data yang dikumpulkan baik dari berdasarkan daftar data atau non daftar data apapun yang di-share itu ditampilkan di open data ini. Jadi bisa dicari berdasarkan nama data atau juga berdasarkan perangkat daerah. Kemudian ada lagi statistik sektoral, itu menu untuk menampilkan data hasil olahan sebenarnya. Data hasil olahan di sub ke statistik itu bisa dilihat data dan hasil analisis beserta narasi yang informatif gitu. Kemudian di bagian JAK survei ini akan publish data survei apa saja yang sudah dilakukan melalui JAK survei. Kemudian untuk Jakarta 1 itu akan ditampilkan data berbasis spasial ya, kami dapat dari DCKTRP gitu. Sebenarnya itu link katalog data dari DCKTRP kami tampilkan juga di sini gitu. Artinya supaya portal data ini memuat berbagai informasi untuk publik ya secara lengkap gitu. Next. Nah, mungkin ini paparan saya sudah selesai. Ini Pak Izudin, apakah masih ada waktu misalkan saya demokan aplikasi portal datanya? Masih ada waktu. Silakan Baik. dilanjut. Pak Zaki mungkin bisa dibuka portal datanya ya, satudata.jakarta. Misalkan dibuka, cari data misalkan di open data di Seko Jakarta Barat. Nah, bisa berdasarkan organisasinya dibuka. Bisa dibuka kota administrasi Jakarta Barat. Ini data apa saja yang sudah terkumpul ya. Di tadi mungkin sesuai daftar ada data penanganan perkara, indeks kepuasan masyarakat terhadap PKK. Coba buka salah satu. Boleh, data aset tanah. Ini bisa dibuka, ini data aset tanah di wilayah Jakarta Barat ya. Ini semacam ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita buka di portal data, ini data ini bisa di-download ya, bentuk Excel ya. Misalkan Bapak Ibu perlu mengolah lagi, misalkan itu bisa di-download gitu. Atau bisa lagi pencarian bukan berdasarkan SKPD, tapi berdasarkan nama ya, atau nama data ya, misalkan apa, pendidikan. Data atau berdasarkan topik ya bisa. Ya, ini secara keseluruhan nih ada 156 data ya tadi ya di Jakarta Barat. Sekarang coba lagi Pak Zaki dibuka open data lagi. Mungkin cari data pendidikan misalkan. Jadi berdasarkan kata kunci atau nama data ini bisa juga, jadi Bapak dan Ibu bisa explore sendiri ya. Misalkan ada kebutuhan data bisa cari dulu di sini gitu. Jadi bisa tanpa buat permohonan dapat mencari dulu secara mandiri ya. Bisa dibuka data pendidikan dan pelatihan. Dari ini data dari Dinas Lingkungan Hidup.
Coba ke bawah, Pak Zaki. Ini data pelatihan ya yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup. Contohnya seperti ini. Kemudian ada metadatanya, itu ada penjelasan datanya dibuat tahun berapa, diperbaharui tahun berapa, tanggal berapa, kemudian sumbernya dari mana, frekuensinya itu istilahnya rilisnya ya, dia per kapan, jadi dia sebenarnya harus mengirim terus sesuai jadwal rilisnya. Kemudian cakupannya, ada level penyajian, kemudian ada kontaknya jika Bapak dan Ibu memerlukan informasi lebih lanjut mengenai data ini gitu. Kemudian ada sifat datanya nih publik. Kalau publik berarti dia langsung tampil datanya, bisa juga bersifat terbatas atau rahasia, itu tidak akan tampil datanya tetapi hanya tampil metadatanya saja. Next, Pak Zaki, sekarang kita buka menu yang statistik sektoral. Di statistik sektoral ini ditampilkan mengenai data hasil olahan dan analisisnya. Di situ juga ada buku data statistik. Nanti buku data statistiknya bisa di-download. Bisa dibuka aja buku statistiknya, lihat dari paling atas Pak Zaki. Nah, jadi untuk data yang mungkin tidak ada di portal data, di Open Data, ini Bapak dan Ibu bisa buka juga buku data statistik, karena ini sumbernya juga ada dari di luar Pemprov DKI ya. Jadi ada dari BPS, ada dari Bank Indonesia, ini mungkin lebih kaya ya kalau di sini dan ada narasinya yang lebih informatif. Coba bisa turun, ini buku statistik yang rilis tahun 2022. Ini data wilayah, data geografi dan demografi. Dan lagi ke bagian bawah lagi. Nah, ini data semacam ini mungkin bisa define perumahan misalkan. Misalkan kita cari data terkait perumahan. Nah, ini contoh jumlah unit yang tersedia pada rusun periode 2019 sampai 2021. Nih, kalau ini masih semua wilayah ya ditampilkan kalau di buku data statistik ini. Mungkin untuk keperluan Bapak dan Ibu juga bisa diambil dari sini. Ya, ini bentuknya lebih, kalau dari BPS biasanya lebih banyak bentuk agregat ya. Gitu. Next Pak Zaki, kita buka lagi portalnya. Kemudian untuk menu jak survei ini nanti akan ditampilkan semua survei yang sudah dilakukan. Ini ada SKPD yang sudah melakukan survei melalui jak survei. Next, terakhir ada di menu Jakarta 1 ya. Bisa dibuka, di sini akan tampil katalog data spasial yang bisa diakses oleh publik. Coba buka data portal kumuh. Bagian bawah. Nah, ini data yang persis sama seperti yang tampil di Jakarta 1 ya. Mama. Ini agak lama ya, karena dia loading peta, mungkin agak lama. Pak Zaki mungkin bisa tampilkan dulu contoh data analisis
jak wifi ya. Ini salah satu tadi seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa salah satu layanan kami adalah analisis data. Jadi misalkan Bapak dan Ibu memiliki permasalahan, kemudian memiliki data pendukung, itu dapat diajukan untuk dianalisis di bidang data dan statistik. Ini contohnya terkait permasalahan di jak wifi. Ini dilakukan analisis terhadap efisiensi penggunaan jak wifi gitu ya untuk semua titik jak wifi. Ini kemudian lihat di bagian bawah ini ada semua, ini bentuknya sudah laporan ya, laporan hasil analisis, eksplorasinya, kemudian nanti ada visualisasinya yang baik yang dapat dibaca. Kemudian di bagian bawah itu nanti ada semacam saran ya atau rekomendasi. Jadi misalkan ada jak wifi yang di sekitar Bapak dan Ibu yang dipindah, itu kemungkinan berdasarkan hasil analisis ini karena dinilai kurang efisien gitu ya. Akhirnya mungkin dipindah lokasinya seperti itu. Ini salah satu hasil ya, output dari analisis di bidang data dan statistik. Cukup Pak Zaki. Mungkin sekian dari saya, Pak Izudin. Selanjutnya untuk sesi diskusi dan tanya jawab, saya serahkan ke Pak Izudin. Ya, terima kasih kepada Bu Nadia atas paparannya. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi atau tanya jawab kepada para peserta sosialisasi dan pembinaan statistik. Biar untuk bertanya bisa raise hand atau melalui chat. Atau mungkin saya bertanya dulu nih, Bu. Jadi kalau tadi disebutkan kan banyak layanan terkait data ya di provinsi ataupun sumber produsen datanya juga tadi disebutkan. Tapi kalau di kami kan lebih banyak bergerak di lingkup wilayah ya, dan di dalamnya itu terdapat ya UKPD unit kerja perangkat daerah yang sebenarnya menginduk ke perangkat daerah di atasnya itu, padahal di lingkup wilayah sendiri butuh data wilayah untuk melakukan misalkan analisis atau ya perencanaan dan analisis atau evaluasi terkait sesuatu hal lingkup wilayah tersebut. Bagaimana menurut Ibu terkait hal tersebut? Karena tadi lebih banyak lingkupnya itu lebih, jadi misalkan UKPD berarti harus ke perangkat daerahnya sendiri dulu, setelah itu baru diolah di lingkup provinsi. Jadi untuk kebutuhan kewilayahannya itu jadi mungkin agak muter dulu gitu, semacam gitu. Gimana tanggapan ini? Iya, memang saat ini untuk terkait data tadi sudah saya jelaskan menggunakan mekanisme wali data ya, artinya semua kebutuhan data itu dari Sudin misalkan itu dilaporkan dulu gitu ya ke dinasnya, ke wali data pendukung itu agar disampaikan gitu apa kebutuhannya. Memang karena kenapa memang masih dipusatkan di dinas gitu ya, apa di provinsi ya, memang karena resource-nya juga terbatas gitu ya. Jadi sementara seperti itu caranya, dan itu lumayan berjalan juga Pak Izudin gitu ya. Harusnya sih tidak menjadi kendala ya, karena walaupun kebutuhannya ada di Sudin tetap dikerjakan juga gitu di provinsi, seperti itu Pak. Terima kasih. Selanjutnya ini ada penanya dari Suban Peko, Ibu Novita. Silakan Ibu Novita untuk bertanya.
Suaranya belum keluar, Bu. Oh ya, ya izin. Tadi mau buka speaker susah. Ya seperti nggak jauh beda sih dengan yang Pak Ibu yang ditanyakan. Kita nih sebagai perencana memang butuh data terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan kecamatan maupun unit teknis yang ada. Tapi apakah data yang ditampilkan atau yang di share dinas statistik, apakah itu update terkait data yang tersebut? Karena kita butuh terkait perencana atau kebijakan data yang bisa kita ambil di maksudnya di data link ini yang disosialisasikan sekarang. Karena kita butuh data terkait kebijakan untuk apa sih data-data kumuh atau kantong-kantong kumuh yang ada di wilayah. Karena kita butuh istilahnya kita mengolah data nih terkait kebutuhan yang ada yang kita mau berikan terkait pemberian apa sih yang kita mau kasih kayak pendidikan, mau apa sih BPJS yang sangat diperlukan di masyarakat yang sangat perlu banget karena kan banyak kan sekarang ini ya, mungkin ada yang salah sasaran terkait pemberian pendidikan ataupun perbaikan rumahnya. Seperti itu aja sih datanya karena untuk pengolahan data itu sangat diperlukan gitu untuk sebagai perencana. Terkait misalnya data mentah, perlu nggak sih? Maksudnya kita dapat dengan mudah data mentah itu kita olah. Karena kebijakan kan pimpinan seperti wali kota ataupun Bapeda sendiri itu sangat perlu sekali terkait olahan data mentah itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Novita. Bisa langsung dijawab Mbak Nadia ini terkait Iya. update data yang update dan data mentah ya. Ya, izin Bu Novita tadi terkait pertanyaan Bu Novita, memang misalkan Ibu ambil contoh tadi adalah data kumuh ya, mungkin data RW kumuh gitu ya. Nah, itu sebenarnya memang bukan hanya kebutuhan ya di Subanteko Barat ya. Itu saat ini malah semua wilayah membutuhkan data itu setahu kami data itu malah sudah ada di Bapeda gitu. Nah, itu dia pentingnya koordinasi dengan provinsi gitu ya. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri gitu. Itu juga apalagi memang dibutuhkannya apalagi itu raw data tadi disebutkan ya. Raw data itu ada ketentuannya sendiri gitu. Jadi bukan data yang bisa diakses langsung tetapi ada mekanisme ada berita acaranya gitu ya. Jelas siapa yang menyerahkan dan menerima gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Bagaimana pada Ibu Novita, ada tanggapan lagi? Selanjutnya mungkin ada penanya lagi. Mungkin dari Seko Jakarta Barat dari bagian umum. Tadi Bu Diah katanya. Oh ya Pak Zudin, izin Pak. Iya Bu. Iya, Bu. Mungkin tadi juga ada pertanyaan Bu Novita terkait apakah data ini update gitu ya. Kalau di portal data itu sumber datanya itu pertama dari OPD-nya sendiri itu di situ ada metadatanya Pak. Jadi bisa dicek dia kapan istilahnya data itu adalah data per tanggal kapan dibuat istilahnya atau kapan di upload ke portal data. Jadi sebenarnya tiap data itu beda-beda ya update tanggal update-nya sesuai dengan jadwal rilisnya. Seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Bu Diah dari bagian umum, silakan. Oh, ini ada yang baru dari Subhan Peko lagi nih, Bu Yusnita, Bu Yusita. Silakan Bu. Iya Pak, artinya saya sedikit menambahkan tadi dari Bu Novi dan Bu Dria ya. Intinya judulnya hari ini kita itu kan memanfaatkan data ya Pak ya, dengan adanya portal data yang dibuat oleh statistik ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Iya, iya. Jadi sebetulnya apapun itu di dalam perencanaan pembangunan kita memang membutuhkan semuanya itu by data. Alangkah baiknya memang tadi seperti yang disampaikan Mbak Novi, Mbak ini, kalau semua UKPD itu memanfaatkan portal data yang dibuat ini oleh teman, ini Kominfo apa statistik ya yang bikin ya tadi ya? Dari Dinas Kominfo. Dinas dan statistik, Kominfo, komunikasi ya, informatika dan statistik. jadi memanfaatkan data portal tersebut untuk memberikan data-data yang selalu diupdate ya Pak ya, dengan data terkini terkait dengan memang di dalam penyusunan perencanaan tentunya kita nomor satu itu adalah by data. Kita tahu permasalahan, tapi kalau kita tidak punya data, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu yang sesuai atau lebih efektif kan gitu. Semuanya harus terkait dengan data. Nah, contoh kita kan ada kegiatan strategi yang di 2023 itu yang memang itu yang dicanangkan Pak PJ terkait dengan satunya adalah pelayanan dasar, artinya memenuhi kebutuhan. Di situ banyak teman-teman UKPD yang bisa memberikan data. Kami bisa semuanya bisa menarik data tersebut dan bisa melakukan analisa. Apakah program kegiatan itu sudah sesuai dengan permasalahan yang ada terkait dengan data yang dipublish. Contoh banjir, macet, dan sanitasi, kesediaan air bersih, sampah, dan sebagainya. Itu butuh. Terkait juga dengan teman-teman yang di UKM. Karena dalam rangka pertumbuhan perekonomian. Nah, di situ ada beberapa pelatihan yang kita sudah akomodir kan gitu Pak. Nah, di situ kita melihat kan data itu ada pergerakan enggak dengan target yang diberikan oleh provinsi yang masuk di dalam RPJMD ataupun Rensra. Nah, di situ kita lihat data itu selalu ada, tapi diupdate. Oh, targetnya sekian, masuk data. Oh, berkurangnya sekian. Artinya ada keberhasilan kita di sana, kan gitu, Pak. Nah, itu bagaimana akhirnya kita bisa mengurangi ketimpangan ekonomi di dalam melayani kebutuhan dasar dari masyarakat, terutama kota administrasi Jakarta. Saya sangat setuju dengan adanya data, sehingga dengan data tersebut kita bisa, kami sebagai perencana itu bisa memanfaatkan data tersebut untuk melakukan analisa terhadap kebutuhan terkait dengan pagu di dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan untuk di tahun mendatang. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusita. Selanjutnya kepada Bu Nadia mungkin ada yang ditambahkan. Ini terkait ya portal data, terutama kelengkapan dan kemutakhiran sehingga dapat dimanfaatkan oleh unit-unit yang ada di Provinsi DKI Jakarta, terutama di Jakarta Barat. Ya. Baik. Tadi Bu Yusita sudah menjelaskan ya mengenai kebutuhannya, sudah jelas sekali gitu ya rencana-rencananya seperti itu terhadap data. Nah, itu sebenarnya seperti saya sampaikan bahwa SKPD sudah harus mulai gitu ya menginventarisir kebutuhan datanya. Karena gini, terkait pembahasan data itu nanti ada acara forum data ya. Di forum data itu dikoordinasikan oleh Bapeda ya, koordinatornya Bapeda. Di forum tersebut itu akan dibahas kebutuhan data apa saja
yang dimiliki oleh SKPD. Kemudian ada juga data apa saja yang bisa juga di-sharing ke SKPD lain. Nah, sebenarnya melalui forum itu, tadi Bu Yusita bisa itu disampaikan ke wali data pendukung ya di SKPD-nya masing-masing gitu ya, supaya itu diakomodir gitu. Jadi istilahnya akan terus di-provide oleh SKPD pemilik datanya, karena nanti ketika disampaikan di forum, kemudian dimasukkan di daftar data, itu menjadi kewajiban SKPD produsen data itu untuk menyerahkan data tersebut gitu ya. Itu seperti daftar data yang tahun ini itu menjadi perkit bahkan ya. Jadi SKPD itu sudah wajib mensuplai data sesuai dengan daftar data dan sesuai dengan jadwal rilisnya gitu. Jadi tidak khawatir lagi datanya itu tidak update misalkan seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Nadia. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ijudin, saya Dia. Ya, silakan Bu Dia. Alhamdulillah sudah terdengar ya Pak, karena saya sudah beberapa kali Assalamualaikum tadi ternyata audio saya off. Baik, Bapak dan Ibu, yang saya hormati Ibu Nadia Arianti selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Izin Bapak dan Ibu, saya memperkenalkan diri bahwa untuk wali data pendukung Jakarta Barat, Satu Data Indonesia Jakarta Barat ini adalah saya dari bagian umum dan protokol Setko Administrasi Jakarta Barat. Terima kasih, saya tadi banyak mendapatkan ilmu baru dari pertemuan pada pagi hari ini. Izin Ibu Nadia, kami alhamdulillah sudah 100% untuk input data Satu Data Indonesia tahun 2022 kemarin. Dan untuk yang triwulan 1 juga sudah selesai, namun yang triwulan 2 ini sudah kami input, tapi sampai dengan hari ini belum tervalidasi, Ibu. Dan kami juga tidak bisa membaca informasi apakah itu masih ada kekurangan atau memang masih menunggu dalam pengecekan. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dijawab. Ya, terima kasih Bu Dia. Tadi Bu Dia menyampaikan bahwa beliau sudah menyampaikan data tetapi belum divalidasi ya dan tidak ada keterangan statusnya seperti itu ya Bu. Ini menjadi catatan kami, nanti akan kami cek ya, jadi PIC kami akan menghubungi Ibu juga. Semestinya status itu tampil sih Bu ya, itu dalam proses apa. Dan untuk validasi, memang mungkin mengantri gitu ya Bu ya, untuk validasi ini kami usahakan secepatnya. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya, baik Ibu Nadia. Hanya mungkin tidak terbaca atau memang belum ada informasi terkait menunggu untuk validasinya begitu sih Bu. Tapi untuk yang sebelumnya sudah lancar Ibu, yang 1 tahun dan triwulan 1 di tahun 2023 juga sudah tervalidasi. Namun yang triwulan 2 ini sudah kami input dari bulan lalu itu tidak. Sampai hari ini belum tervalidasi. Demikian Ibu. Baik Bu, nanti kami cek ulang ya. Harusnya sih memang di fitur di aplikasi harusnya sudah ada status itu, tapi mungkin data tepatnya yang mana nanti kami cek ulang ya Bu ya. PIC kami akan menghubungi Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nadia, Pak Ijudin. Ya, terima kasih kepada Bu Dia. Selanjutnya apa ada pertanyaan lagi? Mungkin dari wilayah, dari kelurahan atau kecamatan atau suku dinas, suku badan yang lain.
Sambil menunggu mungkin saya izin bertanya. Jadi di wilayah kan banyak nih ya kelurahan, kecamatan, suku badan, suku dinas semacam itu. Dalam pelaksanaan pekerjaan mereka itu adalah data yang dihasilkan, data pelayanannya, terus data kewilayahannya dan sebagainya. Bagaimana cara dari UKPD kewilayahan ini supaya data tersebut tidak hanya disimpan, maksudnya jadi terpakai untuk kebutuhan diri sendiri aja, padahal sebenarnya di UKPD perangkat daerah lain atau unit lain atau wilayah lain butuh data itu. Apa yang harus dilakukan pada UKPD tersebut supaya data ya jadi data bermanfaat lah, bukan data yang akhirnya terbuang karena mungkin nggak masuk ke database dan sebagainya semacam itu. Yes, Ya. silakan. Ya, tadi terkait pertanyaan Pak Izudin bahwa ada data yang mau disampaikan ya, kebalikannya kalau tadi permintaan, kalau sekarang mau menyampaikan gitu. Nah, ini bisa langsung disampaikan ke wali data pendukung agar dipublish di portal data, Pak. Ya, itu bisa langsung dilakukan dengan cara atau mekanisme yang sama seperti upload data sesuai daftar data. Tapi kalau ini ada data tapi di luar daftar data, itu bisa langsung dilakukan, Pak, melalui wali data pendukung. Jadi wali data pendukung misalkan dari Sudin Bina Marga berarti ke Dinas Bina dinas Marga. atau pusdatinya Bina Marga semacam itu ya. Ya, ya Misalkan Pak. dari kelurahan atau kecamatan itu ke Seko, Pak. Seko ya. Ya, Semacam itu ya, berarti data-data tersebut mungkin disampaikan ke mereka, nanti ke wali data pendukung ya. Selanjutnya wali data pendukung akan menyampaikan ke wali data tingkat provinsi. Semacam itu ya, Bu. ya betul, Pak. Selanjutnya apa ada pertanyaan lagi? Sebagai informasi terkait paparan tadi sudah tersedia di chat, mungkin bisa di-download melalui fitur di chat. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi juga form absensi sehingga dapat mendapatkan, nanti kami menyediakan sertifikat untuk pelaksanaan acara ini. Sebelum kami tutup mungkin ada pertanyaan lagi. Izin Pak Izudin, mungkin saya mau menyampaikan kembali ya Pak ya, mengenai tadi forum data ini. Forum data ini saat ini sedang berjalan Pak. Di bulan Juli ini mungkin sampai September, ini momen ini dapat dimanfaatkan nih oleh Bapak Ibu ya, yang sudah jelas tadi memiliki kebutuhan atau memiliki ketersediaan data. Nah, itu agar disampaikan ke wali data pendukung agar dimasukkan ke daftar data untuk tahun 2024 gitu ya. Jadi tadi kebutuhan Bapak Ibu yang selama ini mungkin sulit itu akan diakomodir di forum tersebut, seperti itu Pak. Bisa diulang lagi forum data sampai kapan nih, Bu? Sekitar September, mulai dari sekarang sudah bisa dilaporkan ke wali data pendukung Pak mengenai kebutuhan dan ketersediaannya. Mulai dari saat ini sampai dengan Juli Agustus ini itu nanti akan dibahas di forum. Baik. Terima kasih. Sepertinya belum ada yang bertanya lagi nih ya. Jadi untuk paparan seperti saya sebutkan tadi bisa di-download melalui fitur chat. Selanjutnya sebelum saya tutup mungkin ada kata penutup dari Ibu narasumber, Ibu Nadia. Ya baik Pak.
Mungkin penutup dari saya karena tadi sudah dijelaskan ya betapa pentingnya gitu ya membentuk data yang berkualitas. Jadi kami mohon peran Bapak dan Ibu sudah mulai concern gitu ya terhadap data yang dimiliki gitu ya. Artinya data yang dimiliki itu dikelola dengan baik gitu ya. Jangan istilahnya jangan asal disebar gitu. Kemudian dapat dikumpulkan, dikelola, diupdate gitu ya, agar ini bukan hanya untuk kepentingan Bapak Ibu di OPD-nya masing-masing, tapi dapat di-sharing ke SKPD lain. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bu Nadia, narasumber kita sosialisasi pembinaan statistik sektoral saat ini. Terima kasih banyak atas materi-materi atau penyampaian menarik tadi. Selanjutnya acara ini akan kami tutup. Sebelumnya ada beberapa poin yang tadi saya catat. Yang pertama, data itu sangat penting, terutama kalau bagi kita di pemerintahan untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan di pemerintahan, dan evaluasi. Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan harus didasarkan pada data yang berkualitas. Kalau di sini kan sudah ada pergub terkait satu data, yaitu jadi formatnya lah disesuaikan dengan format satu data. Tadi ada catatan terkait forum data, jadi atau kebutuhan data atau terkait jika kita punya data mau disampaikan. Jadi itu bisa melalui wali data pendukung. Jadi kalau kita di sini kan lebih banyak UKPD, jadi wali data pendukungnya di perangkat daerahnya lebih di Pusdatin atau di bagian TU-nya ketika tidak ada Pusdatinya. Jadi bisa disampaikan di sana terkait kebutuhan datanya atau terkait data yang dimiliki yang ingin disampaikan di portal satu data ya, semacam itu. Sehingga nanti di forum data bisa dibahas atau dibahas bersama dengan wali data provinsi. Saya rasa itu, semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama terkait pelayanan atau pembangunan di wilayah Jakarta Barat ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.